Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta Islam yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan diampuni dosa-dosanya. Amin. Banyak orang merasa hidupnya tidak bahagia. Padahal untuk hidup bahagia itu mudah dan menahan penderitaan juga mudah, asal kitanya gak gampang cengeng. Coba pikirkan 4 hal ini, siang dan malam juga segala hal yang berhubungan dengan 4 hal ini. Kamu bisa memikirkannya saat sendiri ataupun saat bersama dengan temanmu. Yang pertama, Tuhan tidak perlu ditakuti. Kenapa? Karena sebagian besar dari kita memiliki hubungan dengan Tuhan berdasarkan rasa takut. Seperti takut diazab, takut disiksa di neraka, takut Allah murka, dan lain sebagainya. Hal-hal itu tadilah yang membuat hidup kita tidak tenang. Takut gempa, takut gunung meletus, takut banjir. Wah, ini pasti Allah sedang murka. Padahal kasih sayang Allah itu jauh lebih luas dari murkanya. Jadi, jangan takut, Tuhan bukanlah sumber bencana. Jangan posisikan Tuhan sebagai sumber bencana, karena ini membuat hubungan kita dengan Tuhan hanya berdasarkan rasa takut. Jangan mengkambing hitamkan Tuhan atas setiap musibah dan bencana yang terjadi dalam hidup kita. Segala yang terjadi itu sudah ada hukum alam dan sunatullahnya. Segala hal sudah ada sebab musababnya. Jangan menyalahkan Tuhan. Kalau kamu buang sampah sembarangan, buang sampah di sungai, maka jangan heran saat hujan lebat akan terjadi banjir, karena itu sudah menjadi hukum alam. Jadi jangan menyalahkan Tuhan. Tuhan bukanlah sumber bencana, justru kasih sayangnya begitu luas sampai kita tak kuasa menghitung nikmat yang telah Tuhan berikan. Yang harus kita sadari adalah segala hal sudah ada hukum alamnya. Misal kamu males-malesan, jangan berharap hidupmu akan sukses dan bahagia kalau yang kamu lakukan hanyalah berpangku tangan. Jadi jangan takut kepada Tuhan, justru sayangi Tuhan dengan sepenuh hati, karena cuma Tuhanlah yang tidak akan pernah meninggalkanmu dalam setiap kondisi yang kamu alami. Fokuskan dirimu pada kasih sayang dan nikmat Tuhan yang tiada tara, maka hubunganmu dengan Tuhan akan begitu indah. Yang kedua adalah jangan takut dengan kematian. Banyak orang khawatir tentang nasibnya setelah kematian nanti, sehingga hidupnya tidak tenang, padahal banyak sekali hal yang bisa dia nikmati, tapi dia abaikan karena kekhawatirannya tadi. Jadi, kamu jangan termakan bayanganmu sendiri. Kematian tidak perlu kita khawatirkan hari ini, karena sekarang kita masih hidup, juga tidak perlu dikhawatirkan nanti, karena nanti kita telah tiada. Cukup kita fokus dengan hidup kita hari ini, selalu berbuat baik dan beramal soleh. Kalau hidup kita hari ini baik, insya Allah di akhirat nanti juga tidak jauh berbeda. Jadi jangan khawatir dengan kematian. Kita masuk neraka jelas karena dosa kita yang begitu banyak tak terhitung. Namun, kalau kita masuk surga itu bukan semata-mata karena amal kita, melainkan karena kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, tidak perlu berpikir terlalu dalam jika ingin bahagia. Untuk bahagia sebenarnya mudah. Cara paling sederhana untuk bahagia adalah dengan menikmati hal-hal sederhana di sekeliling kita secukupnya dan jangan berlebihan. Apa yang kamu miliki saat ini, yaitu nikmatilah. Kalau kamu seorang petani desa, tidak perlu muluk-muluk ingin menikah dengan Ariel Tatum atau artis papan atas lainnya. Hal ini yang membuat kamu galau karena kamu gak menikmati apa yang ada di sekitarmu. Coba perhatikan, sebenarnya anak gadis tetangga sebelah rumah, kamu ternyata manis juga. Anak Pak Karnoto yang biasa lewat di depan rumah juga lumayan cantik. Kenapa harus jauh-jauh artis yang jauh di luar jangkauanmu? Jadi, nikmati saja apa yang ada di sekitarmu. Tapi ingat, secukupnya dan jangan berlebihan, maka kamu akan bahagia. Yang terakhir, sebenarnya kita bisa menanggung penderitaan hidup asal kita tidak terlalu mendramatisir segala hal yang sedang kita alami, agar kesulitan itu terasa ringan.
Pertama, terimalah apapun yang terjadi. Terimalah apapun pemberian Tuhan dalam hidupmu, karena semua itu pasti untuk kebaikan kita sendiri. Hal apapun yang menimpa kita, terimalah dengan lapang dada, maka tidak akan ada yang berat. Memang butuh latihan untuk bisa ikhlas menerimanya. Kalau pemberian Tuhan itu berupa kebahagiaan, pasti kita sangat bisa menerimanya dengan senang hati. Namun jika berubah cobaan atau musibah, butuh latihan untuk bisa menerimanya dengan lapang dada. Tapi susah bukan berarti tidak bisa. Dan ini semua juga demi kedamaian jiwamu sendiri. Diberikan sakit diterima saja, sakit juga akan merontokkan dosa-dosa kita. Ikhtiarkan dengan berobat sesuai kapasitas dirimu, maka akan terasa lebih ringan. Yang membuat berat itu, kalau kita protes, memberontak dengan ketetapan Tuhan, tidak mau menerima kenyataan yang ada. Maka jiwamu akan semakin tersiksa. Akui saja, saat hidup kita terasa berat, tidak perlu sok kuat karena sejatinya manusia itu memang lemah. Yang harus kita sadari adalah bahwa segala sesuatu tidak harus terjadi sesuai dengan kehendak kita. Alam semesta punya sunnatullahnya sendiri. Yang membuat kita rasanya tidak kuat menanggung beban hidup adalah karena kita membuat rumus sendiri. Kalau sekeliling kita cocok dengan kita, ya alhamdulillah. Kalau misal tidak cocok juga tidak masalah, jadi jangan dibuat ribet. Kalau kamu bisa seperti itu, maka hidupmu akan lebih nyaman dan terasa ringan. Jadi jangan protes dengan ketetapan Tuhan, karena hal itu akan merusak jiwamu sendiri, lalu berfokuslah hanya pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Abaikan segala hal yang berada di luar kuasamu seperti pendapat orang lain, perencanaan kita yang gagal, ataupun hasil dari sebuah ikhtiar yang jelas ini di luar kendali dan kuasa kita. Hidup memang tidak selalu sesuai dengan keinginan kita, juga tidak selalu bertentangan dengan kehendak kita. Kadang sesuai, kadang juga tidak. Itulah indahnya dinamika kehidupan. Demikian video kali ini. Jika dirasa ada manfaat silahkan tekan like, share, dan komen yang membangun. Semoga sahabat semua selalu diberikan kehidupan yang bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.